Di sini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah sistem kendaraan cerdas dengan dosen pengampu Bapak Andre Rabiola. Di sini saya mengangkat dulu terkait dengan jaringan saraf tiruan untuk memprediksi penjualan pakaian menggunakan algoritma backpropagation. Nah, untuk latar belakang sendiri, persaingan bisnis yang ketat menunjukkan toko sumber busana di mereka untuk memprediksi penjualan secara akurat. Agar dapat mengelola stok dan strategi pemasaran dengan baik, penelitian ini menggunakan jaringan saraf tiruan atau JST dengan algoritma backpropagation untuk memanfaatkan data historis seperti jumlah penjualan, pemasukan, pengeluaran, dan saldo dengan tujuan adalah menghasilkan model prediksi akurat untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis di pasar yang terus berubah. Kemudian ada metode penelitian. Di dalam penelitian ini ada 4 metode yang digunakan. Yang pertama itu pengumpulan data, di mana dalam pengumpulan data itu terdapat studi literatur, observasi, wawancara. Kemudian ada yang kedua itu metode normalisasi data dengan menggunakan fungsi simuloid. Kemudian ada implementasi JST dengan menggunakan arsitektur 3-3-1, di mana 3 itu input, 3 itu hidden, 1-nya itu output. Kemudian ada yang metode ketiga itu pelatihan dan pengujian, di mana dengan pelatihan dan pengujian itu penggunaan MATLAB, data dibagi menjadi data latih dan data uji. Selanjutnya ada tujuan. Dalam pembahasan kali ini ada 3 tujuan utama, yaitu memprediksi penjualan pakaian, yaitu pakaian gamis dan jilbab. Yang kedua itu membantu pengambilan keputusan bisnis berdasarkan hasil prediksi. Kemudian yang ketiga itu mengembangkan model JST yang optimal untuk memprediksi penjualan. Nah, ada beberapa tahapan penelitian yang bisa dilakukan. Yang pertama ada identifikasi masalah. Di dalam identifikasi masalah itu yaitu ada memahami kebutuhan memprediksi penjualan. Kemudian ada studi literatur. Di dalam studi literatur itu mengumpulkan informasi pendukung. Kemudian ada pengumpulan data. Di dalam pengumpulan data itu ada penjualan. Dalam penjualan itu ada yang terjual, pemasukan, pengeluaran, dan saldo. Yang keempat itu pelatihan dan pengujian. Di dalam pelatihan dan pengujian itu membagi data menjadi data latih dan data uji melalui melatih data JST. Nah, ada pun parameter yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada jumlah neuron input layer dengan 3 jumlah terjual, itu pemasukan dan pengeluaran. Kemudian ada jumlah neuron hidden layer dengan 4. Kemudian ada EVOS maksimal itu 9.000. Kemudian untuk tingkat kesalahan course-nya itu ada sampai dengan 0,8. Di mana yang kelima itu ada learning rate yaitu 1. Nah, ini merupakan data penjualan dari barang, di mana data penjualan baju dan data penjualan jilbab. Di mana ini merupakan menggunakan software untuk MATLAB untuk menormalisasikan datanya sendiri menggunakan X kuadrat 0,8 dikurang X dikurang B ditambah dengan 0,1 dibagi dengan A dikurang B. Ini merupakan bentuk arsitektur JST dengan algoritma backpropagation, di mana itu menggunakan software network untuk menentukan juga bagian inputnya, hidden layer, output serta output layer serta outputnya. Nah, ini didapatkan hasil prediksi, di mana terdapat prediksi selama dari bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April hingga Mei dengan prediksinya itu seperti ini. Kemudian untuk targetnya seperti ini. Kemudian untuk bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret sampai April dan Mei. Nah, hasil dari penelitian itu yang pertama error yang didapatkan yaitu error yang sangat kecil, di mana dengan akurasi
akurasinya itu tinggi, sekitar R-nya itu 0,99216. Kemudian untuk model DSC itu memberikan hasil prediksi yang mendekati target. Kemudian data LATI dan data uji itu menghasilkan prediksi yang konsisten dan akurat. Nah, ada pembahasannya di dalam algoritma backpropagation itu mampu mengoptimalkan JST untuk memprediksi penjualan. Kemudian ada model 331 yang memberikan hasil terbaik dengan error yang minimal. Kemudian ada implementasi berhasil membantu mengambil keputusan bisnis yang lebih terinformasi. Kemudian ada sedapat yang menjelaskan proyek dari sedapat yang akan dibuat, di mana di sini dimulai dengan inisialisasi parameter. Di dalam inisialisasi parameter itu terdapat bobot antara bobot bias dan learning rate-nya. Kemudian untuk loop approach-nya sendiri itu 1 hingga maksimal approach. Kemudian untuk looping data berarti itu ambil data satu per satu. Kemudian untuk hitung hidden layer, di mana Z1, Z2 sama Z3 itu dengan sigmoid. Kemudian hitunglah output layer, di mana output layer itu merupakan Y sama dengan sigmoid, di mana segmen IW dan ZBW. Kemudian hitunglah error itu sama dengan target dikurang dengan Y. Kemudian update bobot output W dengan backpropagation-nya. Selanjutnya ada update hidden V dengan backpropagation-nya. Kemudian update bias di BW, kemudian tambah error kuadrat ke total error, kemudian akhir data lagi. Kemudian hitung MSC-nya total error dibagi dengan jumlah data. Kemudian apakah MSC itu ghost error? Ketika itu ghost error, maka dia akan ambil ke inisiasi data uji atau ambil data satu per satu. Nah, ketika tidak, maka dia akan kembali ke loop efforts hingga max efforts-nya sendiri. Setelah itu, itulah output data uji antara Z1, Z2 sama Z3, Y. Kemudian hitunglah output data uji Z1, Z2, Z3, Y. Dan itu kemudian akurasilah tampilan presentasenya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan program CD4 yang bisa dibuat. Yang pertama itu mulai, dimana mulai itu memprogramkan atau dimulai pada titik itu. Kemudian ada inisiasi parameter. Di dalam inisiasi parameter itu sendiri ada inisiasi dengan nilai awal tertentu. Kemudian bisa nilai bias untuk lapisan tersembunyi dan keluaran. Kemudian mengatur kecepatan pembelajaran jaringan, jumlah interaksi maksimum, target error untuk menghentikan pelatihan tingkat datapan. Nah, ada ketiga itu loop errors, di mana proses utama itu mengontrol jumlah siklus pelatihan. Proses ini berjalan dari effort 1 hingga mencapai max effortnya. Kemudian loop data latih, di mana loop data latih itu untuk mengambil setiap data dalam dataset pelatihan satu per satu. Kemudian hitung hidden layer dengan Z1, Z2 sama Z3 dengan segment. Melakukan forward propagation itu aktivasi lapisan tersembunyi itu menggunakan fungsi segment. Setiap neuron hidden layer menerima input dan menghitung dengan bobot bias dan fungsi aktivasi segmentnya. Kemudian hitung output layer dengan melakukan forward propagation untuk lapisan keluaran. Output jaringan Y itu menggunakan aktivasi dari hidden layer, bobot lapisan keluaran, dan bias keluaran. Kemudian dihitung error itu dengan membandingkan target sebenarnya dengan prediksi jaringan. Kemudian update lah bobot output W dengan backpropagation-nya. Bobot ini direvisi tersembunyi dipengaruhi menggunakan algoritma backpropagation berdasarkan kontribusi error ke masing-masing neuron. Kemudian update lah bias BV dan BW-nya, bisa untuk hidden layer BV dan output layer BW diperbagi berdasarkan error yang dihitung. Kemudian tahap error ke total error itu setiap error kuadrat untuk setiap data ditambah ke total error average-nya. Kemudian akhir dari loop data latih
itu loop data run itu berakhir setelah semua dalam dataset selesai diproses. Kemudian hitung MSC-nya dengan rata-rata kuadrat itu, di mana apakah MSC tersebut itu error, memeriksa apakah rata-rata error sudah berada di bawah batas yang ditentukan, maka got error. Nah, maka got error itu jika iya, perhatian itu berhenti, dan jika tidak, maka perhatian itu dilanjutkan ke efek error berikutnya. Kemudian ada inisialisasi data uji, proses kemudian dimulai dengan pengambilan data uji satu persatu. Kemudian ada hitung output data uji, di mana forward propagation itu dilakukan untuk data uji itu wilayah daya 1, Z2, Z3 dengan output layer menggunakan bobot bias dan fungsi sigmoid. Kemudian dihitung akurasi. Di dalam akurasi itu hitung dengan perbandingan prediksi Y dengan target selanjutnya. Nah, bagian selesai, maka program itu berakhir dengan menampilkan hasil dan akurasi. Nah, ini merupakan bagian atas, merupakan kode yang bisa kita gunakan untuk menjalankan mendeteksi mengecek error serta persentasenya menggunakan software machine learning. Oke, dan tadi dimana DST itu dengan backpropagation itu efektif untuk memprediksi penjualan pakaian. Kemudian hasil prediksi itu dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan. Kemudian model DST itu mengoptimalkan adalah antara 3-3-1 itu memberikan hasil yang mendekati target. Kemudian untuk 4 itu penelitian itu memanfaatkan bagian manajemen toko sumber busana. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri